Ustaz, saya mau mempertanyakan tadi kita memahami tentang manhaj ya, bahwa apa yang kita tinggalkan adalah tentang manhaj, yaitu cara pemahaman Al-Quran dengan melalui pemahaman para sahabat. Kemudian tadi juga Ustaz banyak sekali mengangkat ayat-ayat yang seruannya kepada orang-orang mukmin. Kemudian satu kesimpulan bahwa karena seruan itu turunnya pada saat sahabat-sahabat berada atau sahabat-sahabat masih hidup, maka itu ditujukan kepada para sahabat. Barangkali agak pemahaman kami dalam hal ini belum pas, bahwa bukankah Al-Quran ini sebenarnya untuk kita semua, dalam arti tentu meskipun itu seruan bagi orang-orang yang beriman, dan dalam hal itu turunnya ayat itu pada saat sahabat masih ada, sehingga ada satu pemikiran di benak kami, apakah dengan demikian setiap ayat Al-Quran ini keseluruhannya, tentunya karena turunnya Al-Quran itu adalah pada saat sahabat masih hidup, dengan demikian apakah semua ayat Al-Quran itu tidak langsung bisa kita pahami dengan melalui kitab-kitab, banyak sekali kitab-kitab tafsir yang beredar di negeri kita ini. Dan kemudian juga jika hal itu di frame yang sangat seperti gambaran Ustaz tadi, saya khawatir juga jamaah juga barangkali terus kemana kita harus menimba ilmu yang lurus kepada para sahabat, karena kita tahu persis bahwa kita untuk memilih ustadz saja itu sulitnya setengah mati. Ustadz yang untuk menghindari bid'ah saja itu setengah mati, carinya itu susah gitu. Nah, terus kami khawatir jangan-jangan kami ini semuanya sesat semua seperti tadi yang Ustadz uraikan. Masih barangkali belum nyambung antumnya, nggak apa-apa, biasa. Insya Allah yang lain juga nyambung. Saya katakan bahwa kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah, bahkan memahami Islam ini menurut pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini sesuai dengan dalil-dalil naqliyah dan aqliyah. Dalil-dalil aqliyah, dalil-dalil naqliyah begitu banyak bertebaran dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi dan akwal para sahabat sendiri dan para ulama dan seterusnya dari zaman ke zaman. Sedang timbang dengan dalil-dalil aqliyah itu sendiri. Menurut undang-undang ilmiah, qaidul ilmiah, orang yang menyaksikan langsung, orang yang hadir ketika terjadi sesuatu, orang yang masanya dekat dengan sesuatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tentu adra, lebih mengetahui, a'lam, lebih mengetahui, aslam, lebih taslim, ahkam, lebih bertahkim kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ketimbang kita yang hidup jauh. Itu dalil-dalil akliyah pasti akan menyetujuinya. Para sahabat itu mengetahui turunnya wahyu, kapan turunnya wahyu, kepada siapa turunnya, apa maksud ayat itu yang mulia. Yang dimaksud pemahaman sahabat bukan ayat per ayat seperti kita menafsirkan Al-Quranul Karim. Dan tafsir Rasulullah tidak demikian ayat per ayat, tidak. Tapi Rasulullah menafsirkan Quran secara keseluruhannya. Kadang-kadang ayat per ayat, kadang-kadang lafaz per lafaz, kadang-kadang secara jumlah. Saya ambil contoh firman Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabb. Ini perintah, wa'budu rabbakum. Ayat ini ditafsirkan oleh beliau dengan panjang lebar bersama ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang wa'budullah. Sahabat mengikutinya, kemudian sahabat menjelaskan